Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis itu artinya masuk akal, empiris yaitu dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktiannya. Berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan sasaran tertentu secara teratur dan cermat. Berpikir non-ilmiah merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah. Namun, dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pada pendapat atau anggapan dari para ahli pikir atau dari para penguasa yang dianggap benar. Padahal, anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian. Hakikat penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah. Penelitian adalah pencarian fakta-fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Penelitian juga merupakan usaha-usaha untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi, mendeskripsikan, memberikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat tentang data atau fakta dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, menerangkan atau eksplanasi kondisi atau faktor-faktor yang mendasari, melatar belakangi terjadinya masalah. Selanjutnya, menyusun atau merumuskan teori-teori, hukum-hukum mengenai hubungan antara faktor yang satu dengan yang lainnya, atau peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Selanjutnya, membuat prediksi, estimasi, dan proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau gejala-gejala yang bakal muncul. Selanjutnya, mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Fungsi penelitian pendidikan menurut Henny Hasnunidah adalah: yang pertama, menunjukkan isi dan cara mengelola pembelajaran, serta mengorganisasikan dan menjalankan sekolah. Selanjutnya, menilai program, prosedur, dan bahan-bahan untuk menunjukkan hasil pendidikan yang telah dicapai. Selanjutnya, membentuk suatu badan informasi tentang usaha-usaha pendidikan yang bermanfaat dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, menyediakan pandangan, rangsangan, dan pelatihan yang berhasil untuk pembaharuan pendidikan. Selanjutnya, mengembangkan teori yang lebih memadai dan sahih tentang pelaksanaan proses pendidikan. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ada dua. Yang pertama, pendekatan positivistik, yaitu pendekatan yang memandang kenyataan atau realitas sebagai suatu yang berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap. Karena itu, sebelum dilakukan penelitian, kita dapat menyusun rancangan yang terperinci dan tidak akan berubah-ubah selama penelitian dilaksanakan. Yang kedua, pendekatan naturalistik. Pendekatan ini memandang kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, utuh yang merupakan kesatuan yang dapat berubah. Karena itu, rancangan penelitian ini tidak mungkin atau tidak dapat disusun secara terperinci dan tetap sebelumnya. Jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian ada 3. Yang pertama, jenis penelitian yang ditinjau dari jenis data yang diperoleh, yang mana penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris di mana data-datanya dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau di sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Jenis penelitian yang kedua yaitu dilihat dari sudut penerapan hasil. Penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian dasar dan terapan. Jenis penelitian yang ketiga yaitu dilihat dari sudut proses atau metode. Penelitian yang dapat dikelompokkan ke dalam penelitian historis, deskriptif, eksperimen, korelasional, tindakan, kasus, dan pengembangan. Komponen proposal penelitian.
Proposal penelitian merupakan suatu rencana tertulis yang akan dilakukan melalui kegiatan yang nyata. Terdapat beberapa komponen proposal penelitian. Yang pertama, judul penelitian. Kedua, latar belakang masalah. Ketiga, rumusan masalah. Keempat, tujuan penelitian. Kelima, manfaat penelitian. Keenam, tinjauan pustaka. Ketujuh, kerangka konsep dan hipotesis. Kedelapan, metode penelitian. Dan yang kesembilan, analisis data. Tahapan atau prosedur penelitian. Yang pertama, tahap pendahuluan. Yang kedua, tahap penentuan masalah, tujuan dan batasan masalah. Yang ketiga, tahap pengumpulan dana. Yang keempat, tahap pengumpulan data. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Dan yang keenam, tahap penulisan laporan. Hambatan dan solusi dalam penelitian pendidikan. Hambatan adalah segala sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian terhadap suatu hal. Adapun hambatan yang biasa ditemui dalam penelitian yaitu: yang pertama, kurangnya alat-alat atau media dan bahan ataupun sumber dalam melakukan penelitian. Yang kedua, kurangnya ketepatan waktu dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, terkadang terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan sehingga mempersulit jalannya penelitian. Yang keempat, kurangnya sumber kepustakaan yang dapat menghambat jalannya penelitian. Solusinya yaitu: sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus menyediakan dan mempersiapkan alat-alat dan media apa saja yang sekiranya dibutuhkan di dalam penelitian. Solusi selanjutnya yaitu peneliti harus menyusun jadwal penelitian dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam penelitian agar penelitian bisa berjalan semana semestinya.